mengerjakan salat fardu subuh secara berjamaah serta mengerjakan sunnah-sunnah lainnya, dan dilanjutkan dengan pembacaan kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Di kemudian hari ia terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya, hanya saja dia menyimpannya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Muhammad SAW, ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melaporkan kepadanya. Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair atau ucapan ahli sihir. Abu Dzar tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi SAW. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi SAW kepada orang-orang. Maka hingga petang ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dan keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat ada seorang musafir asing. Pada masa itu menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membawa musafir itu ke rumah dan menjaganya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa perlu waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya musafir tersebut, juga tidak mengungkapkan maksudnya kepada tuan rumah. Pada pagi harinya ia kembali ke masjid sepanjang hari. Keadaan tetap seperti itu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak bisa menemui baginda Nabi SAW karena dia belum mengenal baginda Nabi SAW dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi SAW telah tersebar luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan baginda Nabi SAW yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Sore hari kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun malam itu pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam kedua. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan, barulah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka jika selama ini perjalanan menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan pura-pura kencing atau pura-pura membetulkan terompah. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku agar orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ikut
Nabi SAW bersabda, pulanglah kepada kaum dengan sembunyi-sembunyi, dan kau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, demi zat dan nyawaku yang berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu. Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang ia berseru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya orang-orang menyerangnya dan dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi SAW Abbas yang ketika itu belum memeluk Islam melindungi Sayyidina Abu Dzar dengan membantukan melindungi dan memberikan tubuhnya di atas tubuh Sayyidina Abu Dzar dan berkata kepada mereka, kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju Syam. Perdaganganmu dari segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup. Ucapan itu menyadarkan orang-orang yang mengumpulnya. Memang benar semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jika jalan itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Dari kedua, dengan suara lantang Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatan menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu jugalah ia mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati maka jalur perdagangan mereka akan ditutup. Faedah: meskipun baginda Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan lelah hatinya. Tindakannya itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Rasulullah SAW adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung risiko. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhu menentang perintah baginda Nabi SAW. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi SAW sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi SAW, bukan menerima kemudahan yang diberikan beliau. Inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu mengikat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan yang sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. Demikianlah sebuah kisah Abu Dzar yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh di mana para beliau ini adalah pemberani. Pemberani kita juga harus berani menghadapi apapun dengan kebenaran tentunya, bukan yang lainnya. Mari kita tutup di sini dengan kibaran hadis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.